Oke guys, kita akan mempelajari anatomi panggul pada wanita. Panggul pada wanita ini terdiri atas dua bagian. Bagian yang pertama adalah bagian keras. Bagian keras panggul terdiri atas tulang-tulang panggul atau rangka panggul. Bagian yang kedua adalah bagian lunak. Bagian lunak panggul terdiri atas otot-otot, jaringan-jaringan, dan ligamen-ligamen. Os coxae ini terbagi atas 3 tulang, yaitu os ilium, os ischium, dan os pubis. Os ilium, yang ini namanya os ilium atau tulang usus. Jadi tulang ini adalah tulang terbesar dibandingkan tulang-tulang lainnya dan merupakan tempat melekatnya usus-usus. Bagian pinggir yang tumpul dan menebal ini namanya crista iliaca. Tulang yang menonjol namanya spina iliaca anterior, superior atau sias. Bagian bawahnya lagi namanya spina iliaca anterior inferior. Selanjutnya kita bahas tulang os ischium. Bagian belakang os ischium. Di bagian belakang ini ada cuak-cuak duri ya. Cuak-cuak duri ini namanya spina ischiadica. Kemudian ini namanya tuber ischiadicum atau tulang duduk. Jadi tulang ini adalah tulang penopang tubuh saat sedang duduk. Ke bagian depan ada os pubis atau tulang kemaluan yang ini. Kemudian di antara os pubis dengan os ischium ada lubang. Lubang ini dinamakan foramen obturatorium. Kemudian ini os sacrum atau tulang kelangkang. Bentuknya ini segitiga, terdiri atas 5 ruas. Kemudian yang terletak di antara os coxae, dan ini merupakan dinding belakang panggul. Kemudian ini namanya promontorium, yaitu bagian paling atas tulang sakrum. Kemudian ini os coccygis atau tulang ekor. Tulang ini dibentuk oleh 3 sampai 5 ruas tulang. Kemudian ini namanya simfisis pubis, yaitu tulang yang menghubungkan antara os pubis kanan dengan os pubis kiri. Kemudian di bagian belakang ini ada articulatio sacroiliaca, yaitu tulang yang menghubungkan os sacrum dengan os ilium. Kemudian ini ada articulatio sacrococcygea, yaitu yang menghubungkan antara os sacrum dengan os coccygis. Oke, next, selanjutnya kita akan bahas mengenai bagian lunak panggul. Bagian lunak panggul tersusun atas segmen bawah uterus, cervix uteri, vagina, musculus, dan ligamentum, yang semuanya ini menyelubungi dinding dalam dan panggul. Kemudian permukaan belakang panggul dihubungkan oleh jaringan ikat, yaitu antara os sacrum yang ini dengan os ilium, dihubungkan oleh ligamentum sacroiliaca posterior untuk bagian belakangnya, karena poste itu artinya belakang. Untuk bagian depannya dinamakan ligamentum sacroiliaca anterior. Ante itu depan. Kemudian ini adalah ligamentum sacrospinosum, yaitu jaringan atau otot ya yang menghubungkan antara sacrotuber os sacrum yang ini dengan spina ischium. Oke, yang ini adalah jaringan penghubung antara os sacrum dan os tuber ischiadicum. Ini dinamakan ligamentum sacrotuberosum. Kemudian di bagian bawah ini, atau bagian dasar panggul ya, namanya adalah diafragma pelvis. Terdiri dari otot-otot yang disebut musculus levator ani. Kemudian untuk bagian membrannya itu disebut diafragma urogenital. Musculus levator ani ini menyelubungi rektum yang terdiri atas musculus pubococcygis. Di bagian tengah-tengah di sini musculus pubococcygea kanan dan kiri ada hiatus urogenalis. Yang ini merupakan celah berbentuk segitiga tempat keluarnya uretra dan vagina pada wanita. Adapun fungsi diafragma pelvis ini adalah untuk menjaga agar genitalia interna tetap pada tempatnya. Kemudian ini os coccygis atau tulang ekor. Tulang ini dibentuk oleh 3 sampai 5 ruas tulang. Yang ini namanya ligamentum ilolumbal, yaitu jaringan penghubung antara os ilium dengan lumbar kelima. Yang ini adalah ligamentum sacrococcygis posterior profundum, yaitu jaringan
Di bagian sini pada koksigis, os koksigis. Kemudian di bagian luarnya di sini ini disebut ligamen sacrococcygeum posterior superficial. Dan ini adalah ligamentum pubisum inferior, yaitu jaringan yang ada pada os pubis. Selanjutnya kita bahas juga bentuk panggul. Bentuk panggul ini ada 4. Yang pertama adalah panggul jenis ginekoid. Bentuknya hampir mirip seperti lingkaran, diameter antero-posteriornya kira-kira sama dengan diameter transversa. Ini ditemukan pada 45% wanita ya, karena merupakan jenis panggul tipikal wanita. Kemudian yang kedua adalah jenis anteropoid. Anteropoid ini bentuknya elips membujur antero-posteriornya. Diameter antero-posteriornya lebih besar dari diameter transversa. Jenis ini ditemukan pada sekitar 35% wanita. Yang ketiga ini adalah jenis android. Bentuknya hampir seperti segitiga. Diameter transversal terbesar terletak di posterior dekat sakrum. Dinding samping panggul membentuk sudut yang makin sempit ke arah bawah. Ditemukan pada 15% wanita. Jenis panggul ini adalah jenis tipikal pria. Kemudian yang keempat adalah platypeloid. Jenis panggul ginekoid yang menyempit pada arah muka belakang. Diameter transversa jauh lebih lebar dari diameter antero-posterior. Ditemukan pada 5% wanita.